Era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada kemampuan kita untuk memverifikasi kebenaran sering berada dalam posisi yang semakin rapuh. Kecerdasan buatan kini mampu menulis, menyusun, bahkan menciptakan realitas. Sementara itu disinformasi menyebar tanpa batas, melintasi ruang dan waktu dalam hitungan detik. Di belahan dunia lain, mempertahankan kebenaran bukan hanya soal melawan hoax, tetapi juga soal mempertaruhkan nyawa. Data menunjukkan setidaknya 68 jurnalis gugur pada tahun 2024 dengan lebih dari 60% terjadi di wilayah konflik. Bahkan pada tahun 2025 jumlah itu melonjak hingga sekitar 100 jurnalis secara global. Nah, momentum Hari Kebebasan Pers sedunia mengingatkan kita bahwa kebebasan pers bukan hanya soal hak untuk berbicara, tetapi juga keberanian untuk menyampaikan kebenaran dalam kondisi apapun. Nah, bagaimana menjaga kebenaran tetap berdiri di tengah gelombang transformasi digital, disrupsi teknologi, dan juga tekanan global terhadap kebebasan pers? Insight membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Sejak tahun 1993, setiap 3 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebebasan Pers sedunia. Namun hingga hari ini kebebasan pers masih menghadapi berbagai tantangan. Keberadaan kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan pembuatan teks, gambar, ataupun video dengan cepat dan tampak nyata membuka potensi penyalahgunaan untuk memanipulasi data dan menciptakan disinformasi. Selain itu, penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial bisa menjadi pisau bermata dua jika pengguna kurang bijak dalam mencerna dan memastikan akurasi sebuah konten. Penggunaan media sosial di Indonesia terus menunjukkan dominasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan dari We Are Social dan Meltwater mencatat jumlah identitas pengguna media sosial tumbuh 26% secara tahunan, mencapai 180 juta atau setara dengan 62,9% dari total populasi. Angka ini mencerminkan pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat dari media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar menuju platform digital yang lebih personal dan interaktif. Seiring dengan itu, sejumlah survei menunjukkan penurunan minat terhadap media konvensional, terutama di kalangan generasi muda yang kini lebih mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi, meskipun tidak selalu terverifikasi. Fenomena ini menandai perubahan besar dalam lanskap jurnalisme dan distribusi informasi, di mana kecepatan dan algoritma sering lebih dominan dibandingkan dengan kurasi dan verifikasi, yang menjadi prinsip dasar media arus utama. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi masa depan jurnalisme. Dan saat ini tantangan pers itu telah melampaui batas fisik. Selain risiko nyawa di medan konflik, jurnalisme kini berpacu dengan pesatnya teknologi AI yang memicu gelombang disinformasi tanpa preseden. Di tengah ketidakpastian ini, kita bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya strategi pers Indonesia itu tetap tegak sebagai penjaga kebenaran. Telah hadir di studio Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat dan juga teman saya yang lama ya, Bung Komar, apa kabar? Sehat selalu? Baik, Des. Aduh, masih senang. ceria, cerah. Harus ya. ceria. Kita ini yang sudah tua-tua ya, saya sudah lebih dari 30 tahun ya, 3 dekade mengarungi dunia jurnalistik itu baru sekarang ini merasa kegalauan yang sangat-sangat mendalam ya. Dan kalau kita lihat sejak reformasi kan kita memiliki kebebasan pers. Pilar keempat demokrasi yang dimana setiap 5 tahun pemerintah bergonta-ganti kita masih tetap kokoh di situ. Nah, tapi kekokohan pilar ini yang saya ingin tanyakan kepada Pak Komar ya. Ini seperti apa? Karena kita ketahui dan ini bukan rahasia lagi, tapi faktanya terjadi kemunduran terhadap kebebasan pers. Bukan saja di Indonesia, di dunia. Demokrasi itu sudah tidak lagi merupakan hal yang mutlak.
Bagaimana kita memposisikan diri sebagai watchdog sejatinya, di mana pemerintah ini sedikit-sedikit kupingnya tipis, ingin mengekang, membatasi. Ada 3 hal yang saya rasakan ya, Desi ya. Satu, memang di berbagai kasus itu terasa ya adanya penekanan, pembatasan kebebasan pers itu. Keduanya juga akibat munculnya platform. Platform itu kan prinsipnya buying audience, sehingga berbagai iklan-iklan masuk ke medsos bukan ke media mainstream, dan ini berakibat pada financial problem bagi dunia pers. Ini masalah. Yang ketiga juga menurunnya quality dari para wartawan. Dan keempat, masyarakat itu sekarang punya mainan baru, media sosial, new media, sehingga saya rasakan wacana publik itu kualitasnya menurun. Yang menonjol itu like or dislike. Thumbs up atau thumbs down. Iya, bukan salah benar. Jadi kalau ketemu forum diskusi, dulu ketika sekian puluh yang lalu itu lebih pada kualitatif, mendalam, kajian. Sekarang ini pertanyaannya bukan tema diskusinya. Yang hadir ini orangnya siapa ya? Sudah ada kecurigaan. Siapa sponsornya? Mau tiba kemana? Nah, ini tidak sehat. Sehingga menimbulkan satu kecurigaan pada orang lain. Trust itu menurun. Dan ini tidak sehat. Padahal pers dalam sejarahnya di Indonesia itu kan sebagai pengawal, pejuang kebudayaan dan kemerdekaan. Dan tokoh-tokoh pers yang saya kagumi itu sekaligus mereka pemikir, juga budayawan. Sekarang ini kok semakin berkurang bobotnya. Nah, ini kembali ke pertanyaan saya yang awal ya, Pak Komar tadi sudah tantangan itu semakin lama kan memang semakin besar dan semakin berat. Tadi disebut tantangan bisnis, tantangan teknologi, tantangan penonton atau pemirsanya juga sudah mulai shifting. Ya, belum lagi ada medsosnya. Tapi saya kembalikan ke pertanyaan yang peran dari pers itu. Kita kan seharusnya menjadi watchdog. Watchdog itu kan kita menjaga check and balances, memastikan pemerintahan itu melakukan apa yang harusnya dilakukan sebenarnya. Tapi juga kita harus menjadi istilahnya di mana ada kegelapan, kita lah yang memberikan sinar keterangan dengan memberikan kebenaran. Ya, jadi trust itu penting. Ini bagaimana supaya sejauh mana kita itu sudah kehilangan esensi ini, di mana sekarang tadi persepsi lebih penting daripada kebenaran. Sebagai Dewan Pers, kami punya semacam kitab suci, konstitusi pegangannya itu menjaga kemerdekaan pers. Kedua, pers itu memberikan edukasi publik. Kalau memberikan hiburan sudah diambil TV lah. Yang penting bagi saya pers itu satu memberikan edukasi, tapi kedua sebagai watchdog. Kalau di kampung watchdog itu kan tukang ronda. Jadi kalau ada yang mencurigakan kita pukul kentungan, maka kemudian kan tukang ronda atau polisi bertindak. Jadi jangan diharapkan kemudian pers itu harus menangkap koruptor. Tapi setidaknya kalau kita bisa melihat, mendengarkan, mencurigai, kita harus teriak. Disitulah tugas pers, makanya pers itu satu sisi menyampaikan prestasi, kondisi pemerintah, negara pada masyarakat. Ini loh, negaramu, pemerintahmu yang kamu pilih tiap 5 tahunan, ini prestasinya, ini penyimpangannya, ini. Kemudian masyarakat juga kita layanin. Apa kesan persepsi masyarakat terhadap negara? Kan peran utamanya seperti itu, sebagai bridging, jembatan. Kita medium lah, makanya namanya media. Tapi ternyata tidak semudah itu ketika era demokrasi liberal, munculnya pilkada-pilkada, kemudian juga pemilu, politisi ini bersaing dan tidak segan-segan mereka menggunakan buzzer untuk menjatuhkan yang lain. Dan buzzer itu ya sebagai peluang jabatan baru, pekerjaan baru bagi orang-orang itu. Keduanya, sebagian pemerintah itu yang lebih dibutuhkan kan humas. Humas itu sebagai corong agenda dia.
Sementara sebuah pemerintahan tidak mungkin tanpa adanya check and balances. Ibarat tubuh kita. Mengapa kita perlu ke dokter? Untuk mengetahui bagian mana yang sakit. Kita kalau perlu kan bayar ke dokter. Nah, DPR, BPK, media itu perannya kan memberikan check and balances untuk menunjukkan ini loh, ini nggak benar ini. Tapi sekarang ini lembaga legislatif yang mestinya menjadi penyeimbang eksekutif itu kan seakan-akan sudah menyatu. Jadi misalnya kalau definisi dari kebebasan itu, karena kan wah pers yang bebas ini merupakan kunci dari demokrasi yang sehat. Sekarang ini iklim politik saat ini dengan pemerintahannya sekarang dari 1 sampai 10, di mana 1 itu tidak bebas sama sekali dan 10 itu sangat bebas, di mana pers kita berada? Pers itu satu sisi kan sebagai amplifier menyuarakan suara orang-orang yang nalarnya sehat, publik yang waras nalar kita suarakan sebagai kontribusi kepada jalannya pemerintahan. Nah, yang terjadi para intelektual, orang-orang kampus intelektual itu sekarang kan sebagian tiarap. Jadi kita berapa kebebasan pers? Kebebasan pers itu di atas ada 5, dua di ya. bawah 5. Satu kebebasan pers untuk menyuarakan Itu kebenaran. itu berapa skornya? Satu sisi kebebasan pers itu juga melindungi jangan sampai masyarakat jadi korban. Jadi media sosial itu bagi saya sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Itu tidak bisa dibendung, itu hak rakyat untuk ngomong. Tapi sisi lain harus ingat, jangan sampai kebebasan itu menimbulkan korban bagi masyarakat. Nah, kalau dilihat skornya, ditanya pada saya, Kebebasan media yang resmi lah, mainstream media. ya 6-7 masih oke. 67 masih. Kalau Anda tanya Lampu kuning pemerintah, tidak ada larangan sama sekali. Bisa 9 kalau pemerintah bilang tidak ada. Tapi prakteknya di lapangan ada saja. Iya, prakteknya itu, implementasinya. Implementasinya dia 6-7. Ya, baik. Kita istirahat sebentar ya. 67 ini kalau di ujian itu C ya. Lulus, passing grade. Passing grade tapi tidak membanggakan. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar masih bersama Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat. Kita masih dalam semangat Hari Kebebasan Pers Sedunia dan kebebasan kita ternyata angkanya ya nilainya 6 sampai 7. Yang menurut saya itu sangat mengkhawatirkan karena ya ini sesuatu yang menurut saya itu khusus untuk mainstream media. Kalau dulu kan kalau ingin mengetahui kebenaran itu bacalah koran, nontonlah berita ya. Tapi sekarang justru di mana-mana diserang. Mainstream media itu dianggap seolah-olah sesuatu yang partisan, tidak memberikan alternative truth ya. Jadi fakta-fakta itu ada istilahnya ada fakta A, fakta B tergantung siapa yang menyuarakannya. Nah, di kita kan punya yang namanya kode etik ya dan kode jurnalistik. Kita kan harus sebagai insan pers harus objektif, harus berimbang, harus transparan, faktual, tidak berpihak dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini tadi Pak Komar ya, ini bagaimana menjalankannya walaupun secara teoritis kita tuh sudah bebas, tidak ada lagi censorship dalam arti Orde Baru, tapi intervensi itu merupakan makanan sehari-hari. Bagaimana menyikapinya? Iya. Prinsip yang dipegang oleh Dewan Pers dan juga pers pada umumnya itu kan menjaga objektivitas, etika, dan profesionalisme. Itu prinsip sekali. Dan juga public education bagi publik. Hanya kemudian yang terjadi itu tidak optimal. Seberapa bebas kita menyampaikan objektivitas. Gitu. Tidak dilarang, tapi pers sendiri sebagian merasa segan. Enggan karena mencari masalah gitu kan. Jadi kalau diteleponin nanti, kalau tanya pemerintah tidak ada larangan resmi, tidak ada larangan resmi itu. Tapi larangan di bawah meja. Ya,
Nah itu bagaimana sebagai Dewan Pers, bagaimana kita insan profesional ini harus menyikapi, karena kredibilitas dan trust inilah hanya satu-satunya yang kita miliki, Pak Komar. Tentu kami membela kalau ada pers yang dikriminalisasi sepanjang itu objektif, cover both side, ada review yang benar, kami bela. Tapi kan pers sendiri yang tidak memanfaatkan atau tidak berani, tidak leluasa melakukan investigasi misalnya. Bukan tugas Dewan Pers melakukan investigasi itu, tapi pers sendiri yang melakukan. Tapi kan mereka sebagian itu sekarang agak berani. Tidak berani. Kenapa kalau menurut Pak Komar? Karena apakah kita bisa melewati keberanian ini menjadi lebih berani tanpa merugikan diri sendiri? Misalnya ya, bahwa Indonesia itu tingkat korupsinya kan tinggi sekali. Ya. Itu fakta. Itu fakta. Tapi untuk menjadi produk jurnalistik, itu fakta itu kan harus diinvestigasi. Sumbernya siapa, bagaimana mekanismenya, buktinya apa, itu kan ada semua. Tapi untuk mencari sumber itu orang kan enggan mengungkapkan. Dan juga untuk investigasi itu ada saja hambatan-hambatannya. Sehingga berita korupsi itu menjadi sebuah keyakinan, tapi tidak menjelma menjadi sebuah fakta berita, tidak menjadi satu produk jurnalistik. Gitu. Itu problem yang kita hadapi sekarang ini. Ya, kalau idealnya kita sendiri yang memiliki mediumnya, istilahnya itu, dan kita punya resource yang besar untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Ya, tapi kenyataannya kan pers ini kan masuk dalam ranah bisnis lah. Istilahnya itu merupakan tantangan yang berikutnya yang saya ingin tanyakan ya. Karena sekarang dengan adanya teknologi, pemirsa yang sudah berubah, ya, cara mengkonsumsi berita dan lain sebagainya, dan juga konstelasi politik dan lain sebagainya, bagaimana pers yang profesional ini bisa tetap tegak ke kepalanya untuk menyikapi bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan idealisme dan profesionalitas? Ada 3 sekarang ini ya yang saya amati. Satu, ada pers yang konvensional, ada TV, surat kabar, ada editorial, ada majalahnya, berita. Dan online itu juga sangat tergantung dari bisnisnya. Sedangkan bisnis ini juga tidak semewah dulu iklan-iklan itu. Malah hampir tidak ada itu masuk ke... Ya, satu dikuasai oleh platform, kedua mungkin BUMN, pemerintah, dan kalau pemerintah kan dia juga berkaitan dengan political inclination, ini satu masalah tersendiri. Nah, ada titipan-titipan lah. Ya, itu masalah tersendiri. Nah, yang kedua sekarang ada namanya wartawan tanpa surat kabar, WTS, surat kabar online. Ini banyak sekali yang mereka itu dari segi kualitasnya, kemudian objektivitasnya, itu juga sebagian diragukan karena tidak tercatat. Jadi semata untuk economic survival, itu di daerah-daerah. Kualitasnya juga tidak terdaftar, mereka tidak terverifikasi, kualitasnya agak rendah. Dan ini banyak sekali, ini bagi kami juga problem. Bukan bagi kami, bagi masyarakat, bagi bangsa juga problem ini. Sehingga sekarang ini kesan saya, dulu ketika Undang-Undang Pers dibuat tahun 98, Anda bilang tadi, euforia, kebebasan pers. Sekarang kan kementerian pun ada namanya Komdigi, digital. Sementara undang-undang yang ada itu dulu ketika dibuat, belum masuk aspek digital ini. Nah, digital ini begitu bebas, begitu berpengaruh, tapi masih ada kevakuman hukum dan undang-undang. Ya, nah digital ini juga merupakan tantangan tersendiri karena sangat mempengaruhi bagaimana pemirsa, penonton atau pembaca mengkonsumsi informasi. Sekarang informasi kan sangat-sangat luar biasa. Banyak isu-isu nasional itu muncul tidak di pers yang konvensional, tapi malah justru di media sosial. Di TikTok, medsos dan lain sebagainya. Nah, kembali ke kita-kita ini yang memang sudah terakreditasi istilahnya. Kita sudah punya code of conduct sendiri, kode etik sendiri, dan sudah tahulah ini siapa-siapa pelakunya. Itu sebenarnya masih relevan atau tidak? Apalagi di mana-mana sekarang orang bisa membuka ini medianya sendiri, memproduksi sendiri tanpa harus
diakreditasi dan lain sebagainya, apa ini implikasinya terhadap kualitas? Dewan Pers itu sungguhnya kan dewan etika kan. Ya. Sampai hari ini at least sehari rata-rata kami menerima 10 pengaduan. Biasanya Orang yang kenapa? dispute dari daerah. Dari daerah. Orang yang merasa jadi victim dari pemberitaan, yang wartawan merasa itu hak saya, ini dasarnya, sementara ini jadi korban, mengadu pada kami dan kami mediasi, itu selesai. Sekali-kali ada yang agak besar, misalnya dispute konflik antara Tempo dan Kementerian Pertanian. Terakhir ini majalah Tempo dengan Nasdem. Artinya apa? Dewan Pers berusaha juga untuk menyelesaikan dispute pada wilayah etika itu. Tapi di masyarakat banyak sekali yang tidak sampai ke kami. Yang media online, belum lagi YouTuber, podcast-podcast itu banyak. Kalau kita misalnya mengadu ke Dewan Pers, itu apa kira-kira posisi yang diambil oleh Dewan? Posisi kami adalah menyelesaikan kalau ada pihak yang dirugikan dan punya dasar alasan yang kuat, maka pihak pers harus meralat, minta maaf dan memperbaiki, merehabilitasi citra yang rusak ini. Tapi kalau tidak, ya pasti benar, ya biarkan aja. Jadi pers ini bisa juga menjatuhkan masyarakat, bisa juga menghukum masyarakat, bisa memprovosikan masyarakat. Nah, para politisi itu kan menggunakan pers sebagian kan Ya, karena justru karena kekuatannya itu, ya. influence-nya itu. Ya. Kita istirahat sebentar, ya, Prof. Ini masalah influence ini kan sangat-sangat penting. Ya. Kuncinya siapa yang lebih dipercaya oleh publik ya nanti pada keseluruhannya. Apakah masih kita-kita ini yang di mainstream media atau justru yang lain-lainnya? Good. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat. Ini menarik sekali. Diskusi kita ini sebenarnya lebih ke curhat ya. Kira-kira sebenarnya apakah masih relevan pers yang profesional, yang punya kode etik, yang selalu menjaga semuanya itu ada check and recheck, faktual, objektif, idealis ya, idealnya bisa menulis mengenai kebenaran tanpa dikecam atau tanpa nyawanya itu menjadi istilahnya terancam dan lain sebagainya. Ini kan trust ya, kepercayaan, dan figur-figur pers itu kan dulu sebagai inilah pembela kebenaran dan juga penyuara kebenaran itu sendiri. Tapi kepercayaan dan pengaruh ini sekarang saya lihat itu hal yang sangat berbeda. Orang lebih mementingkan pengaruh. Seperti orang lebih mementingkan persepsi ketimbang kebenaran. Sekarang sumber-sumber informasi itu bukan lagi dari kita-kita mainstream media. Ada influencer, ya, content creator. Semua orang itu menjadi content creator. Yang siapapun yang memiliki gadget itu bisa memproduksi. Ini apa artinya terhadap yang namanya itu kepercayaan tapi juga pengaruh, Pak Komar? Bahkan ini politikus atau kepala daerah punya konten, ini sebenarnya tidak memerlukan media lagi untuk mendiseminasi informasi. Sebelum ada new media, medsos itu dulu surat kabar, TV menjadi gatekeeper dan trendsetter. Alam pikiran masyarakat dibentuk, diarahkan oleh media mainstream. Nah, sekarang ini dengan adanya medsos, banyak sekali influencer baru. Tokoh-tokoh agama punya channel sendiri, kemudian para politisi. Dan ratingnya mungkin lebih besar, lebih tinggi daripada program yang kita bawakan ini, Pak Komar. Kemudian influencer banyak sekali, sehingga informasi itu sekarang terasa sekali ibarat udara dihirup tiap hari, atau ibarat air yang diminum tiap hari. Orang yang bangun tidur yang dicari itu juga informasi. Menjadi persoalan ketika informasi itu polluted dan itu terjadi. Toxic sekali.
Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita membela, melindungi masyarakat agar tidak terkena imbas dari sampah-sampah Ya, tapi informasi. masyarakat sendiri yang juga justru Menikmati. ikut memproduksi informasi itu sendiri, yang menciptakan ya istilahnya kebisingan ini adalah semua orang itu bisa memproduksi. Disinilah kita rasanya perlu regulasi untuk tidak sekedar menjaga kebebasan berekspresi, tapi menjaga masyarakat agar dia tidak toksik. Ini perlu ada regulasi. Regulasi inilah yang perlu dibicarakan bersama lewat berbagai lini, termasuk mungkin Kementerian Pendidikan, Agama, Komdiki dan sebagainya menjadi satu penyadaran bersama. Sebab kalau tidak agak berat juga nih. Ya, tapi bagaimana misalnya melihat level-level dari kualitas kebenaran itu sendiri. Dengan begitu banyaknya informasi yang sangat bising, yang sangat istilahnya itu sumbernya itu bervariasi. Apakah kita tuh masih di atas nggak? Atau misalnya seorang politikus atau seorang gubernur menciptakan konten dan dilihat dengan jutaan orang, apakah kualitasnya dan aspek kebenarannya otomatis lebih besar daripada misalnya kita di mainstream media yang mungkin sudah ditinggalkan oleh khalayak? Kalau masyarakat kelas menengah educated, mereka masih mencintai benar atau salah. Tapi kalau kelas bawah itu like or dislike, selera, emosi, sensasi. Nah, yang lebih konyol lagi, sebagian politisi yang ada kelas atas, mestinya dia mengajarkan benar salah, tapi mereka memanfaatkan like or dislike untuk kepentingan tadi, untuk politik, mencari dukungan. Sehingga sebagian politisi cari dukungan menggunakan buzzer-buzzer, menciptakan like or dislike yang memihak dia, bukan benar salah. Oleh karena itu kalau saya melihat suara kritis di kelas menengah, oke, tapi seberapa besar netesnya berpengaruh pada masyarakat bawah, saya kok ragu. Tapi siapa yang sekarang berhak menentukan, oh ini benar, walaupun menteri itu dalam kontennya mengatakan A, tapi kita sebenarnya merasa oh bahwa itu tidak benar itu. Jadi siapa yang berhak menjadi wasit untuk memilah antara yang mana informasi atau yang mana disinformasi atau yang mana misinformasi atau yang hoax, di mana pemerintah itu sendiri juga kita kadang-kadang rancu. Apakah mereka memberikan kebenaran informasi atau justru membuat kebingungan? Dari dulu kebenaran itu milik sekelompok kecil, elit, orang yang terdidik. Dan inilah yang harus menyuarakan kebenaran. Para intelektual kelas menengah itu bicara berani ngomong salah benar. Tapi ketika ini tidak bebas menyuarakan, sementara rakyatnya itu pendidikannya rendah, maka yang dominan itu adalah yang tidak benar tadi. Jadi sebagaimana kita, khususnya mainstream media, yang memang sudah istilahnya bersumpah untuk hanya memberikan informasi yang benar dan akurat. Pers itu menjaga kebenaran, objektivitas, etika. Tapi bayangkan ketika ibarat banjir informasi itu sudah melanda sekian luas, tangan kami, pengaruh kami kan terbatas sekali. Atau ibarat kebakaran sudah luas, kan terbatas sekali itu pemadam kebakaran. Jadi saya berharap makanya pers, para intelektual itu tetap janganlah lelah menyuarakan kebenaran dengan secara cerdas, memperhitungkan risiko-risikonya. Contoh cara cerdas bagaimana? Idealnya kan kita justru memayungi demokrasi ini ya, karena pemerintahan, legislatif dan judikatif dan eksekutif itu tiap 5 tahun kan berganti orang-orangnya. Sementara kalau pers kan itu saja gitu. Ini ada saya amati beberapa pers yang cukup baik, walaupun sekarang pembaca pelanggan pers kan berkurang. Orang jarang nonton TV, baca kabar, sehingga suara pers, kebenaran disampaikan oleh pers itu mungkin jangkauannya mungkin menurun ya. Kedua saya amati berapa YouTuber, podcaster, sebagian itu yang bagus-bagus, yang itu mewakili suara kebenaran. Tapi hanya sekelompok kecil saja. Tapi kita masih relevan nggak pers? Tadi disebutkan bahwa masih. Orang itu sudah tidak lagi menonton berita secara konvensional. Saya berharap bahwa rakyat lama-lama dewasa dan ada masa jenuh, dan penelitian menunjukkan bahwa dalam isu-isu yang krusial tertentu, orang akhirnya toh kembali pada pers, pada media mainstream, tidak percaya pada medsos. Tapi sebagai Dewan Pers ini kan sebenarnya kan sekarang orang bisa saja mengatakan, oh saya punya channel YouTube,
dan isinya tadi kontennya kan bagus. Iya, Ya. iya. Nah ini bagaimana memastikan bahwa semua ini bisa terverifikasi dan lain sebagainya. Dan menurut Pak Komar ini seperti influencer dengan followernya yang begitu banyak, apakah harus ada regulasi bagi ya content producer ini di bawah semacam payung lah. Kalau tidak salah kan di China kan misalnya kalau untuk jadi influencer itu harus harus A B C D, tidak semua orang bisa memberikan komentar mengenai satu itu agenda yang perlu kita pikirkan bersama pemerintah, karena itu to some extent masih vakum. Sebelum ke sana, kami sarankan beberapa podcaster, YouTuber yang memang edukatif bagus itu supaya berinduk pada perusahaan pers. Sehingga kemudian kami bisa intervensi kalau melanggar, juga bisa memberikan dukungan kalau bagus. Ada beberapa podcast-podcast yang itu berinduk kepada perusahaan media. Kalau ini diperbanyak, kualitasnya bagus, mungkin ini juga akan semakin meluas daya jangkaunya pada masyarakat. Ya, dan sebenarnya itu juga dari segi bisnis ke kompetitor bagi perusahaan-perusahaan media yang sekarang ini kan juga sudah istilahnya sangat sulit untuk bertahan hidup, Pak Komar. Saya rasa semua TV dan surat kabar besar juga punya kan channel-channel YouTube itu. Nah itu bagi saya satu kompromi, new media dengan yang konvensional itu bisa terintegrasikan. Ya, kita harus pintar-pintar lah. Iya, harus. Memanfaatkan teknologi. Kita istirahat sebentar, tapi ke depan, bukan ke depan, sekarang saja AI. Nah ini sudah menjadi sesuatu yang juga kita harapkan peluang, tapi tantangan juga tentu saja. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar ditemani Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat. Gimana Pak Komar, menarik ya ini ya diskusinya, karena begini ya, kalau sekarang ya, kalau dulu misalnya kan sangat-sangat jelas ya hubungan antara media, taruhlah medium yang memberitakan dengan pemirsanya. Nontonnya jam sekian, misalnya kalau dulu seputar Indonesia jam 6:30 gitu. Jadi ada istilahnya ritmenya jelas ya. Ritmenya itu jelas, siapa yang memberikan berita dan siapa yang mengkonsumsi. Tapi kalau sekarang orang bangun tidur langsung dulu nama Desi Anwar sudah ditunggu-tunggu jam sekian. Tapi kalau sekarang bukan saja mengkonsumsi tapi sudah membuat konten begitu. Nah, dengan adanya sumber-sumber informasi ini dan cara dan pola mengkonsumsi, kalau dulu kan tinggal nonton TV, sekarang siapa yang nonton TV? Kan semua TV itu mungkin sudah digunakan untuk hal-hal yang lain kecuali menonton berita. Jadi pola konsumsi terhadap informasi yang berubah, ya, pembuatan konten yang berubah, dan antara persepsi dan kebenaran, kebisingan dan hal-hal yang penting. Nah, bagaimana kita di perusahaan media itu supaya tetap relevan, ya, tetap terhadap fungsi kita sebagai watchdog, tetap objektif, tetap memiliki trust, tapi juga bisa menavigasi bisnis model yang semakin lama ini semakin sangat sulit untuk kita hadapi. Ya, satu agenda bagaimana pers tetap menjaga integritas, independensi. Ini satu agenda yang jangan sampai lepas. Kedua, agenda bagaimana berkelanjutan menghadapi turbulensi ekonomi. Ini masing-masing media sekarang sedang berjuang. Kalau dulu kan memperjuangkan kualitas wartawan, sekarang yang utama memperjuangkan kualitas bagaimana survive perusahaan pers itu. Revenue sekarang. Ya, revenue kan. Revenue dari mana? Nah, yang ketiga adalah bagaimana berinovasi mensikapi kemajuan AI. AI sebagai satu scientific progress innovation tidak mungkin dibendung. Tidak bisa dibendung. Ini akan berkembang terus. Persoalannya adalah bagaimana kita menempatkan AI sebagai asisten, jangan sebagai pengganti. Kita bersahabat. Tapi untuk itu kan harus belajar. Kalau tidak, kita di-replace oleh AI. Itu yang terjadi.
Nah, berapa negara yang telah maju, makanya di kuliah-kuliah, di sekolah itu sadar betul, dulu makalah itu nilainya 70%, sekarang dikurangi. Karena dosen pun curiga, kalau ada makalah bagus, ini Wah, AI. ini pasti Gitu. dibantu oleh Mr. Chat GPT. Iya tuh. Ini tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga terjadi seperti itu. Koran juga seperti itu. Sekarang ini jadi wartawan itu ringan dibanding saya dulu jadi wartawan, naik turun bis kota, mengejar-ngejar sumber berita. Sekarang buka Risetnya aja. harus ini. Sekarang Iya. tanya saja. Jadi seragam, beritanya seragam. Nah, oleh karena itu bagaimana kami juga mengadakan program bagaimana meningkatkan keterampilan pemahaman AI untuk kegiatan jurnalistik. Oke, bagaimana kita bisa memanfaatkan Iya. AI tapi tanpa nanti justru menciptakan pengganti kita. Iya, iya. Dan juga untuk meningkatkan kualitas dari pemberitaan itu sendiri. Jadi kan ada aspek-aspek yang AI bisa melakukan, tapi journalistic work-nya itu ya harus ada istilahnya langsung dari sang reporternya itu sendiri. Dan itu memang perlu keterampilan yang tinggi seperti itu. Bahkan sekarang kami juga sedang perjuangkan Dewan Pers itu agar karya jurnalistik itu diakui sebagai sebuah karya publisher right. Ada IP-nya. Iya, dihargai. Mungkin pribadinya, mungkin perusahaannya, tapi harus dihargai. Platform itu kan kesan sementara seperti filantropik. Kita apa saja dilayani gratis. Pertanyaannya, kok hebat sekali. Platform ini murah, filantropis sekali. Rupanya dia juga dapat kompensasi dari iklan kan. Yang dia layani, sajikan pada searcher itu rupanya kan ngambil seenaknya. Nah, justru kita dirugikan secara revenue. Iya, revenue. Kebaikan mereka akhirnya mereka membuat suatu platform di mana mereka menggunakan konten yang kita produksi, tapi mereka sendiri yang mengambil eyeballs-nya gitu. Nah, di Australia itu menarik, saya baca berita itu. Pemerintah mewajibkan mengambil pajak dana dari platform, dana itu untuk meningkatkan kualitas jurnalistik. Itu langkah bagus. Ya, Kalau bisa kita ditiru di sebenarnya Indonesia. kan maunya kan langkah ke sana, tapi ternyata terjadi kemunduran lagi. Gitu. Yang ada adalah kita sendiri harus bernegosiasi kan dengan platform-platform Iya, ini. Amerika punya itu. Iya, karena aspek ya platform itu bukan kita yang miliki. Nah, Pak Iya. Komar, ini bagaimana supaya kita memiliki yaitu IP-nya terhadap karya itu sendiri dan dinilai dengan wajar lah sesuai dengan kualitas dan ininya. Kami itu sudah ketemu beberapa anak-anak Indonesia yang cukup jenius, cerdas. Dia ingin Indonesia itu punya kedaulatan digital, sovereignty, sehingga mereka bisa. Tapi ini perlu negosiasi kelas tinggi yang luar biasa. Misalnya QRIS. QRIS itu ternyata bisa mengalahkan Visa kan? Ya. Nah, Nah, itu mereka nggak happy juga Amerika Serikat. iya. Makanya Nah, sehingga platform itu juga bisa. Cina bisa membuat sendiri. Indonesia juga bisa sesungguhnya, kata anak-anak itu. Jadi memang itu harus punya target ke arah sana, bagaimana Indonesia punya kedaulatan digital. Nah, ke depan ya, bisnis media ini menurut Pak Komar ini nanti akan seperti apa? Kita berapa lama lagi bisa bertahan dengan cara-cara seperti ini, atau kita hanya menunggu waktu saja sebelum kita kolaps semua karena ya itu tidak ada revenue, tidak ada bisnis lagi ya. Di beberapa negara luar negeri itu ada yang mereka mencoba bertahan, satu perusahaan pers dengan menjaga kualitas, meningkatkan inovasi, ternyata pelanggan itu tetap setia, terjaga. Yang lain pada kolaps, ini bisa terjaga. Nah, di Indonesia ini juga tengah dicoba. Satu, media harus beradaptasi, inovasi baru. Kedua, bertahan dengan meningkatkan quality, menjaga trust dari publik, itu bisa bertahan. Yang berikutnya, ya mereka bubar. Tapi kalau itu terjadi, saya khawatir kemudian medsos ini yang menguasai masyarakat, lalu medsos ini tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada yang mengarahkan. Dan menciptakan kegaduhan. Kegaduhan, tidak terlindungi publik. Gitu. Jadi pemerintah itu sungguhnya berkewajiban melindungi publik. Dewan Pers bisa lebih meyakinkan
pemerintah dan publik dalam hal ini, dalam mungkin komunikasinya, edukasinya, bahwa ini adalah sesuatu yang kalau kita tidak hati-hati bisa hilang. Kebebasan pers itu merupakan hak, sesuatu yang harus dimiliki oleh sebuah negara yang ingin memiliki demokrasi yang sehat. Baik melalui hubungan personal, baik FGD, seminar-seminar, kami selalu menyampaikan itu. Bahwa kita itu hidup dalam istilahnya platform society, web society, digital society, banyak istilah-istilah yang menggambarkan bagaimana ledakan informasi itu mendominasi masyarakat. Nah ini sikap kita apa gitu. Nah, kami sikap kita apa ini? Kita istirahat sebentar, tapi mungkin ke depannya supaya eksistensi kita ini tetap relevan dan tetap kita juga harus yakin kan, kita yakin bahwa kehadiran pers yang independen, yang objektif, yang faktual itu dibutuhkan dalam suatu institusi maupun suatu negara kan. Ya, jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, ditemani oleh Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat. Kita berbincang mengenai ini dalam Hari Kebebasan Pers tahun 2026 ya. Tapi ini sebenarnya juga menurut saya suatu momen untuk kita introspeksi juga ya. Kalau ketika ya saya kan dilahirkan istilahnya karir saya itu ketika zaman Orde Baru. Waktu itu sangat-sangat dibutuhkan sebagai inilah istilahnya watchdog dan sebagainya. Dan saya waktu itu kan zamannya masih zaman sensor, ya ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi kita menyiasatinya sehingga menurut saya itu media di Indonesia itu, ya demokrasi di Indonesia itu sangat berhutang budi kepada peran dari kita-kita di mainstream media yang mengedukasi masyarakat dan juga menciptakan ruang untuk orang bertanya dan mencari akuntabilitas gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang 2026 ini ya, ada Gen Z, itu digital native, lahir dia sudah terbiasa dengan medsos dan lain sebagainya. Gen Alpha sama Gen Beta sekarang lahirnya sudah ada AI, mereka memiliki hubungan dengan teknologi tidak seperti kita. Dan cara mereka mengkonsumsi media atau informasi itu sangat-sangat berbeda. Nah ini kan akan menjadi istilahnya masa depan kita. Mereka kan tidak, saya rasa mereka tidak menonton atau membaca yang namanya itu. Berita seperti ya dulu, Komar baca, nonton, mendengarkan radio. Akan dibawa kemana? Ini sudah dipikirkan oleh Dewan Pers. Jangan-jangan nanti Dewan Pers juga sudah berbeda ya fungsinya. Dalil pertama adalah bahwa setiap pemerintahan itu perlu masukan dan kritik dari masyarakat. Layaknya kita sesehat apapun perlu dokter untuk ngecek kesehatan kita. Sehingga kritik dari masyarakat itu diperlukan oleh pemerintah. Nah pertanyaan saya, seberapa perlu pemerintah itu terhadap kritik yang disampaikan oleh masyarakat dan mekanismenya bagaimana? Salah satu mekanismenya adalah lewat TV, lewat surat kabar. Oleh karena itu kalau ada kritik itu sesungguhnya memberikan vitamin bagi masyarakat, bagi negara. Ini sikap pertama. Lain halnya kalau negara itu tidak senang pada kritik, tidak senang pada pers, maka pers kemudian akan tiarap. Nah ini premis pertama. Yang kedua, perilaku masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh role model pimpinannya yang dilihat, yang ditonton. Kalau informasi yang diterima masyarakat itu memberikan optimisme dan trust, maka anak-anak muda ini akan bergairah. Tapi ketika informasi yang ada itu berita korupsi, berita penyimpangan, berita yang tidak enak, ini sesungguhnya akan berimplikasi pada kebanggaan pada bangsa ini berkurang.
Dan kedua, mereka akan kehilangan orientasi. Contoh yang saya sedih adalah gini ya. Putra-putra terbaik di Indonesia itu mendapatkan kesempatan seleksi lulus LPDP di luar negeri. Tapi banyak dari mereka yang tidak mau pulang. Dan setelah pulang pun mereka nyesel dalam pengertian bayangan saya itu kalau pulang saya dapat lapangan kerja, mengembangkan prestasi saya, karir saya, mengabdi ini. Tapi itu toh tidak. Nah artinya apa? Artinya pemerintah itu harus mengkondisikan, menyiapkan, meratakan jalan bagi bibit-bibit unggul bangsa ini, bagi mekanisme kontrol, partisipasi, rekrutmen dari partai politik agar anak-anak terbaik ini terrekrut dalam legislatif, sebagaimana juga terrekrut dalam dunia eksekutif. Artinya apa? Prinsip meritokrasi ini berjalan. Nah pers itu sebagai mitra, pers itu bisa masuk di mana-mana karena dia corong suara nalar sehat masyarakat. Dia menyuarakan kebenaran, sumber kebenarannya berada di otak-otak para intelektual ini. Sehingga pers itu kan sekedar amplifier aja. Nah pertanyaannya, itu jalan tidak sekarang ini? Dan cara yang paling efektif menjadi amplifier itu apa sekarang? Karena kompetisi untuk menyuarakan atau membuat kebisingan ini kan luar biasa banyaknya. Disinilah pemerintah yang punya power perlu punya strategi. Apa amplifiernya? Satu, ya pers, TV, juru-juru bicara, jubir-jubir departemen. Sekarang ini komunikasi, public communication kesan saya kurang apa ya? Mungkin karena bagus. bukan karena lebih ke isi pesannya kalau saya lihat ya, bukan hanya orang-orangnya. Tapi kalau isi pesannya itu tidak istilahnya nyangkut gitu, tidak nyambung, itu yang mungkin tidak perlu diganti siapa messengernya, tapi message-nya itu kan. Iya. Nah kalau itu tidak terwujud, pesan-pesan disajikan tidak, maka kemudian pertanyaannya, pesan apa yang masuk ke masyarakat? Ya yang ditonton di medsos, kemudian berita-berita selebritis, berita-berita yang konsumtif. Tapi sebagian anak pinter kan nggak doyan itu semuanya. Banyak yang tidak doyan. Mereka kemudian cari jalan sendiri. Life balance, jalan-jalan, rekreasi, sport. Padahal mereka itu hasil survei, nasionalismenya itu tinggi loh mereka. Cinta pada bangsa ini tinggi sekali. Saya sayang sekali kalau anak-anak bibit unggul ini tidak terakomodasi, tidak terkanalisasi untuk partisipasi membangun bangsa. Pertanyaan ke depannya kan kita, Pak Komar setuju bahwa masih dibutuhkan insan pers yang profesional, yang punya kode etik, yang istilahnya membela kebenaran dan itu masih penting. Tapi minat untuk ke sana khusus bagi anak-anak muda ini masih menjadi satu profesi yang dianggap wah bagus gitu bagi yang mereka punya idealisme, atau ini juga sunset. Kalau mereka diberi ruang ditampilkan, sehingga sesama mereka itu tinggi solidaritas apresiasinya. Jadi TV-TV itu yang ditampilkan jangan wajah-wajah yang tidak ada, yang tidak mereka membuat mereka engage. Carilah anak-anak pintar mewakili mereka, pasti akan menimbulkan engagement dari mereka. Ya, media. Agak susah kalau misalnya kebanyakan dari kita, konten dari media kita kan wajah-wajah politikus atau orang-orang bermasalah kan, yang tidak attract mereka kan? Tidak attract mereka. Jadi justru mungkin, dan sekarang juga bagi para pengguna sosmed yang melihat sesuatu, mereka bisa langsung memberikan feedback. Misalnya tidak suka program ini, wah langsung di situ caci maki, kritik dan lain sebagainya. Itu kan juga sebenarnya semacam ini ya, check and balance juga gitu. Satu sisi medsos itu bagi saya itu sarana untuk edukasi publik, sarana bagi masyarakat bersuara. Saya lihat ya, saya amati beberapa medsos-medsos itu ternyata juga berkualitas sesuai dengan minat mereka, dan itu bagus sekali. Tapi kita memerlukan satu pemahaman, pemetaan dan strategi yang jelas. Saya ragu, ada tidak satu strategi pemerintah untuk how to handle with those existing problem tentang hal itu.
Saya masih bertanya soal itu. Ya, dan sebenarnya sekarang yang menarik itu justru bukan konten beritanya, Ya. tapi komentar dari netizennya itu kita menghabiskan waktu justru lebih banyak ya. Wah, misalnya ada isu yang diperbincangkan hari Ya, ya. ini. Wah, itu kan komentar dan lain sebagainya. Itu saya lihat kan begitu banyak, beragam, menarik, tapi juga menurut saya kayaknya masih nggak sampai itu ke telinga pemerintah. Hasil survei kalau negara kecil itu bisa dilihat kapan mereka itu jenuh, titik kulminasi. Jadi ketika baru itu masih menikmati, tapi lama-lama itu habis, kemudian naik, kualitas sajiannya itu naik. Tapi bagi Indonesia yang begitu besar masyarakatnya, sangat beragam, kemudian pendidikan yang bawah rendah, ini juga perlu pendekatan tersendiri untuk meningkatkan mereka itu. Iya. Saya kagum ya, di tiap daerah itu ada TV daerah, ada tokoh-tokoh daerah. Kalau itu diberdayakan, saya berharap dan saya yakin itu bisa melakukan edukasi bagi wilayah masing-masing. Oke. Saya mungkin renungan ya kita terhadap hari pers dunia ini. Apa kira-kira yang kita harus perbaiki? Apakah kita kan memiliki kode etik, code of conduct. Ada nggak yang kita perlu ubah atau perbaiki atau adjust ya dengan perubahan teknologi, konsumen, masyarakat, dan juga iklim politik yang semakin lama tuh semakin fluktuatif, Pak Komar. Supaya kita tetap relevan, Iya. tetap bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Sekarang ini yang berjalan tuh rumor dari mulut ke mulut di belakang tembok dan itu lebih dipercaya. Dan ini bisa terjadi lama-lama ketidakpercayaan, pembusukan opini masyarakat, persepsi masyarakat. Ini jangan berkelanjutan. Makanya pers, media itu hendaknya dimanfaatkan secara optimal sebagai komunikasi publik, menyajikan fakta yang benar untuk perbaikan jangka ke depan, dan pemerintah sendiri hendaknya membuka diri bahwa berita yang benar walaupun pahit itu menyehatkan. Jangan hanya memilih yang manis padahal itu racun. Harus siap untuk itu. Karena di era transisi seperti ini kan tidak mungkin tanpa deviasi. Jadi pemerintah jangan alergi kalau ada deviasi-deviasi ditampilkan oleh media massa. Dan untuk kebaikan rakyat maupun pemerintah sendiri. Iya. Pak Komar sebagai Dewan Pers rasanya perlu mengedukasi pemerintah justru. Masyarakat mereka sudah sangat kritis, sudah sangat pintar ya. Mereka sangat cerdas membedakan mana yang benar atau yang mana yang istilahnya hanya omong kosong gitu. Iya, iya. Mungkin Dewan Pers harus lebih sering membuat semacam penyuluhan bagi pemerintah bahwa kebebasan pers, kesehatan pers itu mencerminkan kesehatan negara. Jadi berpikirnya jangan menang atau kalah, senang atau tidak senang, tapi benar atau salah. Kita mencari baik dan benar. Jangan menang kalah atau like or dislike. Selama ini yang menonjolkan senang tidak senang. Mengalahkan pertimbangan benar dan baik. Benar dan salah, baik dan buruk. Kita orientasinya ke sana. Walaupun benar itu kadang menyakitkan loh di telinga. Iya. Tapi harus berani menerima. Dan saya juga percaya kalau diterima dengan baik itu pasti akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik juga kan ya. Iya. Bukan yang justru membuat simpang siur atau bingung atau dikeluarkan kebijakan terus besoknya ditarik kembali karena diprotes dan lain sebagainya. Kalau yang dicari itu kemenangan dan kesenangan sesaat, melupakan prinsip kebenaran kebaikan, usianya tidak panjang. Yeah. Tapi kalau prinsip kebenaran kebaikan yang dipegang itu akan lama durasinya. Satu kalimat pesan untuk para insan pers Indonesia. Pada kawan-kawan pers, satu tetap menjaga independensi, etika, adaptif, dan menjaga keberlanjutan pers dengan berbagai problem yang dihadapi masing-masing. Gitu. Harus berlanjut. Gitu. Baik, dan kita harapkan Dewan Pers juga
bersama dengan Iya, kita untuk mewujudkan ini semua. Terima kasih banyak. Makasih. Komarudin Hidayat, dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.